Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin Anda sering mengkonsumsi salah satu minuman yang sering disebutkan di dalam iklan menghasilkan ion, maka sebetulnya larutan tersebut adalah larutan yang memiliki kandungan ion karena terjadi proses ionisasi disebut dengan larutan elektrolit. Adapun air-air yang tidak menghasilkan ion, maka itu biasanya tidak dikategorikan sebagai elektrolit. Atau lebih tepatnya, larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dikategorikan berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Sehingga kita bisa membedakan larutan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik itu sebagai larutan non-elektrolit, sedangkan larutan yang bisa menghantarkan listrik adalah larutan elektrolit. Nah, bagaimana sebuah larutan itu bisa menghantarkan arus listrik itu dikarenakan adanya sebuah proses ionisasi, reaksi ionisasi. Dari namanya kita tahu bahwa reaksi ionisasi adalah proses pembentukan ion. Ion ada ion positif dan ada ion negatif. Di dalam penentuan dari reaksi ionisasi, maka kita akan mengenal yang disebut dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu sering disimbolkan sebagai alfa. Bagaimana kita bisa menghitung derajat ionisasi adalah banyaknya zat yang terionisasi dibagi dengan banyaknya zat mula-mula kali 100%. Kurang lebih derajat ionisasi atau alfa ini sama dengan sebuah perhitungan dari efisiensi penguraian atau efisiensi pembentukan ion. Berapa banyak zat yang kita mula-mula campurkan, kemudian ini menjadi pembagi, dan ion yang terbentuk ini adalah menjadi variabel yang menentukan derajat ionisasi tersebut. Jika sebuah derajat ionisasi mendekati angka 1 atau dengan kata lain, zat yang terurai sama dengan zat yang mula-mula yang dimasukkan, maka ini kita sebut dengan sebuah reaksi ionisasi sempurna. Reaksi ionisasi sempurna ini merupakan sebuah reaksi yang terjadi di mana sekian gram ya yang kita masukkan ke dalam larutan itu menghasilkan ion yang setara dengan zat mula-mulanya. Beberapa zat yang tergolong ke dalam larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna diantaranya adalah larutan dari hidroksida golongan 1A dan 2A serta hidrogen halida. Golongan 1A, 2A itu contohnya untuk golongan 1A ya kita tahu ada NaOH ya Na adalah golongan 1A, K adalah golongan 1A, CS adalah golongan 1A kemudian bereaksi dengan hidroksida. Golongan lain adalah MgOH2, yaitu golongan 2A, kemudian CaOH 2 kali. Bagaimana dengan hidrogen halida? Nah, ini adalah sebuah bentuk ya hidrogen dari golongan 7A. Contohnya adalah HCl, kemudian HBr, dan HF. Ini merupakan golongan hidrogen halida. Dengan demikian, berdasarkan derajat ionisasi tersebut, kita bisa mendapatkan derajat ionisasi yang 100% terurai sempurna menjadi ion-ion adalah ion-ion ya, larutan dari senyawa-senyawa tersebut. Kalau ada yang sempurna, maka ada yang tidak sempurna atau kita kategorikan sebagai larutan yang mengalami ionisasi sebagian. Beberapa larutan yang mengalami ionisasi sebagian ini sering dikategorikan sebagai larutan non-elektrolit. Ada non-elektrolit ya, ada juga yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai larutan elektrolit lemah. Untuk yang terionisasi sebagian merupakan larutan diantaranya adalah elektrolit lemah. Sedangkan untuk yang terionisasi sempurna maka ini disebut dengan elektrolit kuat. Sedangkan tadi yang tidak terionisasi sama sekali merupakan larutan non-elektrolit.
Untuk kemudian kita perhatikan bahwa selain larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita juga mempelajari di dalam bab ini mengenai asam, basa, dan garam. Salah satunya yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai asam. Ya, sesuai dengan namanya, dari bahasa Indonesia, asam itu berarti dia memiliki kategori bersifat asam atau masam. Kenapa dia bisa bersifat asam? Itu adalah salah satu indikator bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa asam. Namun berdasarkan kimiawinya, Arrhenius, seorang tokoh kimia, memberikan definisi dari asam bukan karena rasanya, melainkan karena kemampuannya menghasilkan ion H+. Ion H+ atau kita kenal dengan istilah ion hidronium. Ya, ion hidronium ini merupakan kategori indikator sebuah larutan bersifat asam. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa ion H+ merupakan sebuah ion, maka asam ini juga merupakan sebuah larutan elektrolit. Karena larutan elektrolit ada larutan elektrolit kuat dan lemah, maka dengan demikian untuk asam pun akan ada yang terionisasi sempurna dan akan ada yang terionisasi sebagian. Untuk yang terionisasi sempurna diantaranya kita sebutkan sebagai asam kuat. Nah, asam kuat contohnya adalah asam dari halida, yaitu HCl, di mana HCl ini nanti ketika di dalam air dia akan terionisasi sempurna. Seluruh zat mula-mula HCl akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl- tanpa tersisa. Sedangkan untuk larutan lain bisa jadi kita menemukan ada yang mengalami ionisasi sebagian. Maka larutan yang mengalami ionisasi sebagian ini kita sebut sebagai asam lemah. Contoh dari asam lemah adalah H2CO3, di mana ditandai dengan sebuah panah bolak-balik yang artinya ada sebagian H2CO3 dalam spesimennya masih berbentuk H2CO3. Sebagian terurai menjadi H+ dan ion CO3 2-. Jadi ini merupakan asam lemah dan juga merupakan elektrolit lemah. Ya. Ini merupakan elektrolit lemah, sedangkan asam kuat merupakan elektrolit kuat. Berdasarkan teori Arrhenius, karena di dalam larutan itu tidak hanya ada ion hidronium, maka ada juga yang disebut dengan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida ini merupakan salah satu indikator dari larutan yang bisa dikategorikan sebagai basa. Nah, kita lihat basa adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jadi hidronium itu bermuatan positif, sedangkan hidroksida bermuatan negatif. Maka ini disebut dengan basa. Sebagaimana asam, maka basa pun ada yang mengalami ionisasi sebagian, ada juga yang mengalami ionisasi sempurna. Untuk basa yang mengalami ionisasi sempurna, maka kita kategorikan sebagai basa kuat. Contohnya adalah seperti basa NaOH atau natrium hidroksida, di mana natrium hidroksida ini kita larutkan X gram dari natrium hidroksida, maka juga akan keseluruhannya menghasilkan ion Na+ dan OH-. Karena dia mengalami ionisasi sempurna, maka basa kuat ini termasuk ke dalam elektrolit kuat. Jika sebuah basa tidak mengalami ionisasi sempurna atau dia hanya mengalami ionisasi sebagian, maka dia dikategorikan sebagai basa lemah. Contoh dari basa lemah yaitu adalah besi 2 hidroksida, di mana ketika kita melarutkan Fe2OH3 ini, FeOH2 ini, maka akan ditemukan sebagian besar ya itu masih dalam bentuk FeOH-nya, kemudian kita masih menemukan ionnya Fe2+ dan OH- dalam jumlah yang relatif sedikit. Itu adalah basa lemah dan merupakan sebuah elektrolit lemah. Nah,
Sebuah asam dan basa itu bisa kita reaksikan. Contoh sederhana saja, kenaikan asam lambung yang kita alami itu bisa disebabkan ya karena produksi asam, produksi asam di dalam lambung. Obat yang sering kita konsumsi itu mengandung basa. Nah, itu adalah reaksi penetralan. Jika sebuah asam dan basa ya kemudian mengalami ionisasi, maka akan menghasilkan sisa asam. Contoh di sini Cl- itu merupakan sisa asam. Nah, ketika sisa asam ini bereaksi dengan ion logam atau ion amonium lainnya, ya, maka akan menghasilkan sebuah garam. Ya, itu adalah definisi dari garam. Jadi, kita lihat sekarang bagaimana jika sebuah asam dan basa direaksikan. Asam dan basa ketika direaksikan, kita ambil contoh misalnya HCl dan sebuah basa NaOH. Secara molekuler, HCl ini akan kita lihat ya, secara molekuler HCl dan NaOH menjadi NaCl dan H2O. Kalau Anda perhatikan di sini terjadi sebuah reaksi tukaran ion ya, penukaran ion. Di mana yang merah ini kita kategorikan sebagai proses terjadinya hidrolisis atau penguraian ion-ion ya. Karena HCl ini merupakan asam kuat dan NaOH ini merupakan basa kuat, maka ketika mereka bereaksi semuanya terionisasi sempurna. Sehingga Cl dan Na ini nanti akan membentuk NaCl. Sedangkan ion hidronium dan ion hidroksida itu akan bereaksi menghasilkan H2O dalam reaksi ionnya. Lebih jauhnya kita bisa tuliskan secara rinci, jadi HCl kemudian menjadi H+, dan Cl-, NaOH menjadi Na+, dan OH-, kemudian kita dapatkan ada reaksi ion antara Na+, dan Cl-, dan H2O. Maka persamaan ionnya bisa kita kategorikan H+ ditambah OH- menjadi H2O. Contoh reaksi asam dan basa. Reaksi asam basa yang seperti ini, jika kemudian jumlah H+ dan OH- sama, maka kita sebut dengan reaksi penetralan. Reaksi penetralan ini, jika kemudian jumlah H+ itu sama dengan OH-, maka akan menjadi netral. Titik di mana H+ dan OH- itu memiliki konsentrasi yang sama, maka disebut dengan titik ekuivalen. Kemudian kita lihat berikutnya di dalam buku, Anda bisa baca ada beberapa banyak reaksi yang dijelaskan. Namun, pada video ini saya akan jelaskan hanya satu, yaitu terkait dengan reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan berarti dia akan menghasilkan sebuah endapan. Nah, bagaimana kita bisa melihat reaksi sebuah endapan? Pada tabel bisa Anda lihat dan seterusnya di halaman buku yang kita gunakan ada keterangan terkait dengan sebuah persenyawaan dan bagaimana karakteristik atau kelarutannya di dalam air. Contoh kita dapatkan misalnya kita coba terlebih dahulu adalah senyawa hidroksida. Ternyata semua senyawa hidroksida itu akan larut. Semua basanya itu sukar larut ya. Artinya dia akan membentuk endapan. Namun akan menjadi larut ketika hidroksida ini berada dalam bentuk golongan 1A, 2A, dan amonium hidroksida. Begitu juga dengan arsenat. Misalnya kita lihat di sini adalah ion arsenat. Ion arsenat merupakan sama seperti OH- merupakan ion poliatom ya. Jadi ion yang terbentuk dari beberapa unsur. Semua arsenat ternyata larut kecuali arsenat logam golongan 1A dan 2A. Ya. Kemudian fosfat sama semua fosfat sukar larut kecuali golongan 1A dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat mungkin Anda sering menemukan gambar yang saya tunjukkan di sini ketika kita menyimpan sebuah potongan pisang ya, pisang dengan
bersih, yang bersih disimpan di tempat terbuka, maka tinggal menunggu waktu pisang itu akan mengalami pembusukan pada bagian kulitnya. Ini adalah sebuah reaksi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Apa yang akan kita bahas adalah reaksi oksidasi dan reduksi atau sering disingkat dengan redoks ya. Reaksi reduksi dan oksidasi atau kita singkat dengan redoks. Nah, reaksi redoks itu sendiri sebetulnya memiliki beberapa definisi yang akan kita singgung hari ini. Yang pertama kita tinjau dari aspek penggabungan dan pelepasan oksigen. Jadi berdasarkan definisi yang kita lihat, sebuah reaksi oksidasi jika kita meninjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, maka sebuah reaksi akan dikategorikan reaksi oksidasi jika terjadi reaksi dengan oksigen. Jika terjadi reaksi dengan oksigen, maka di sini dikategorikan sebagai reaksi oksidasi. Namun lain halnya jika kemudian sebuah zat dalam reaksinya melepaskan oksigen, ya, di sini melepaskan oksigen, ini harusnya di sini O2, mohon maaf ya. Maka di sini kita lihat ketika dia menghasilkan oksigen, maka reaksi ini adalah sebuah reaksi reduksi berdasarkan pada penggabungan dan pelepasan oksigen. Atau dengan kata lain, reaksi oksidasi, oksigen akan terletak di sebelah kiri, sedangkan pada reduksi, oksigen akan terletak di sebelah kanan dari panah reaksi. Tinjauan yang kedua adalah berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, jika sebuah atom melepaskan elektron, ya, artinya kalau dia melepaskan berarti elektron ini menjadi produk. Berarti posisinya berada di sebelah kanan dari tanda panah. Maka ini merupakan reaksi oksidasi. Sebaliknya, jika sebuah atom menangkap elektron, berarti kalau dia menangkap, dia bereaksi, elektron diletakkan sebelum tanda panah, maka ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, itu beberapa contoh reaksi oksidasi reduksi yang biasanya kita tinjau dari dua aspek ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana reaksi oksidasi dan reduksi itu dikarenakan adanya perubahan pada bilangan oksidasi. Jika sebuah atom mengalami peningkatan bilangan oksidasi, maka dia tergolong ke dalam reaksi oksidasi. Namun sebaliknya, jika sebuah atom mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka disebut dengan reaksi reduksi. Pertanyaannya adalah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi sebetulnya adalah sebuah bilangan yang menunjukkan muatan yang dimiliki suatu atom dalam suatu ikatannya dengan atom lainnya. Terkait dengan penentuan bilangan oksidasi, apakah dia naik atau turun, apakah dia mengalami oksidasi atau reduksi, kita akan menggunakan aturan dalam bilangan oksidasi. Peraturan pertama ya, bahwa setiap bilangan unsur biloks ya, dari unsur bebas, unsur tidak membentuk senyawa dengan senyawa lain, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Contoh misalnya saya punya H2, kemudian N2, O2 ya, K, kemudian Fe ya, tanpa ada senyawa lain, dia berdiri sendiri senyawa murni, maka bilangan oksidasinya itu akan bernilai 0. Ya. Bagaimana jika kemudian kita mendapatkan ion? Nah, kalau sudah berbentuk ion, maka bilangan oksidasinya itu sesuai dengan muatan ionnya. Contoh misalnya H+. H+ karena di situ dia memiliki muatannya +1, maka muatan ini menunjukkan bahwa dia memiliki bilangan oksidasinya sama dengan 1. +1. Kita tuliskan +1 untuk menunjukkan positif dan negatifnya. Kemudian bagaimana dengan Cl-? Cl- memiliki muatan min. Min ini menunjukkan -1, maka bilangan oksidasinya adalah -1.
Bagaimana jika kemudian Fe memiliki muatan Fe2+? Maka tentu saja bilangan oksidasinya sama dengan plus 2. Selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu molekul atau ion sama dengan molekulnya atau muatan ionnya. Contoh, misalnya kita lihat di sini ada suatu molekul. Molekul berarti dia bermuatan netral. Saya berikan contoh dari molekul diantaranya misalnya H2O. Ya. Maka bilangan oksidasi total dari unsur-unsur H2O itu sama dengan 0. Dengan kata lain, saya bisa kategorikan bahwa bilangan oksidasi dari hidrogen ditambah dengan bilangan oksidasi dari oksigen, dikarenakan hidrogen ada 2, yaitu dengan adanya indeks, maka kita bisa ditulis di sini 2 kali bilangan oksigen H ditambah dengan bilangan oksigen dari oksigen, bilangan oksidasi dari oksigen akan sama dengan 0. Nanti dengan persamaan ini kita bisa mencari bilangan oksidasi dari masing-masing unsur pada ikatannya. Ini untuk molekul. Bagaimana jika kita ternyata menemukan ion, molekul ion? Ini kan molekul netral, H2O molekul netral. Contoh molekul ion adalah tadi misalnya OH-. OH- ini kan molekul ion, ya. Nah, kita lihat berarti kalau OH- di sini muatan atau biloxnya, bilox totalnya, bilox molekulnya sama dengan muatannya, yaitu -1. -1 ini adalah sama dengan jumlah dari bilox H ditambah dengan bilox oksigen. Sama dengan -1. Dengan demikian, nanti kita bisa menghitung berapa sebetulnya bilangan oksidasi H dan bilangan oksidasi dari oksigen. Berikutnya, jika kita menemukan senyawa-senyawa berikut sebagai patokan, oksigen itu memiliki bilangan oksidasinya adalah -2. Ya. Ingat, bilangan oksidasi dari oksigen adalah -2. Kecuali dalam F2O2. Kenapa? Karena F2O2 ini, ya, di mana F adalah sebuah unsur yang memiliki keelektronegatifan tertinggi, maka tidak mungkin kalau misalnya O di sini -2 berarti OF akan positif supaya netral. Karena F harus bernilai negatif, ya, maka oksigen menjadi positif. Ini negatif, maka oksigen menjadi positif, maka bilangannya harus +2. Ya, bisa juga dalam peroksida bilangannya menjadi -1. Ketentuan lain adalah ketika kita menemukan bilangan oksidasi dari hidrogen, maka hidrogen itu bilangan oksidasinya +1. Berikutnya adalah unsur yang keelektronegatifan besar, maka biloxnya harus negatif, yaitu tadi pada F2O2. Nah, sedangkan bilox pada golongan 1A dan 2A itu sama dengan muatannya. Untuk 1A dia akan 1, muatannya untuk 2A maka muatannya akan +2, maka bilangan oksidasinya juga sama dengan muatannya. Yang terakhir adalah unsur non-logam dapat memiliki bilangan oksidasi tergantung pada atom yang diikatnya. Contoh, jika kita diminta untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur berikut. Di situ kita punya contoh NaS, Na2, ya, Na2S2O3. Maka cara kita menentukan bilangan oksidasinya adalah, perhatikan, apakah dia, pertanyaan yang pertama, apakah dia sebuah molekul netral atau molekul ion? Ya, dia adalah molekul netral. Maka karena dia molekul netral, muatan molekulnya sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan oksidasi total dari keseluruhan unsur itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat di situ ada biloxnya, ya. Ada Na ditambah dengan bilox dari sulfur ditambah bilox dari O. Hitung
kita tentukan berapa jumlah natrium. Natrium ada 2, kita kalikan 2 kali bilangan oksigen dari natrium, dikalikan dengan 2 kali bilangan oksigen dari sulfur, dan 3 kali bilangan oksigen dari oksida dari oksigen, maka kita lihat hasilnya harus sama dengan 0. Mana yang paling mudah kita tentukan? Tentu saja di sini ada natrium. Natrium itu golongan 1A. Berdasarkan peraturan yang tadi, bahwa golongan 1A itu akan selalu memiliki nilai bilangan oksidasi plus 1. Maka kita bisa tulis di sini 2 kali plus 1. Ditambah dengan 2 kali bilangan bilangan oksidasi dari S. Nah, kita tidak tahu nih bilangan oksidasi dari S di sini berapa. Ya. Kemudian kita tambah dengan 3 kali bilangan oksidasi dari O. Nah, karena ini tidak termasuk pengecualian, maka bilangan oksidasi dari O adalah selalu min 2. Harus sama dengan 0. Kita hitung di sini jumlahnya 2, ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari S, ditambah 3 kali min 2, yaitu sama dengan min 6. Ya. Ini kita tulis merupakan min 6. Min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung 2 dikurangi min 6 sama dengan min 4, ditambah 2 kali bilox S sama dengan 0, maka kita bisa lakukan pindah ruas. Ini pindah, min 4 pindah ruas berarti menjadi plus 4. Kemudian 2 kali bilangan oksidasi dari S. Maka bilangan oksidasi dari S sama dengan 4 dibagi 2, ya, plus 4, sama dengan plus 2. Jadi kita sudah dapatkan bilangan oksidasi dari natrium adalah plus 1, bilangan oksidasi dari S adalah plus 2, dan bilangan oksidasi dari oksigen adalah min 2. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk LiBrO3. Kita lihat bagaimana kita menentukan LiBrO3. Sama halnya seperti yang tadi, bahwa untuk LiBrO3 kita perlu menghitung terlebih dahulu, menentukan yang mengidentifikasi apakah dia sebuah molekul ion atau sebuah molekul netral. Karena dia tidak bermuatan, maka dia merupakan sebuah molekul netral. Oleh demikian, kita bisa menghitung bahwa untuk LiBrO3 ini kita bisa tentukan berdasarkan rumusnya, maka di sini muatannya harus sama dengan 0. Dengan kata lain, bilox dari LiBrO3 itu akan sama dengan bilox Li ditambah dengan bilox dari Br, dan ditambah dengan, karena oksigen ada 3, kita kali. 3 kali bilox oksigen. Yang bisa kita tentukan pertama kali adalah Li, karena merupakan golongan 1A, maka di sini kita tulis plus 1. Br kita anggap kita belum tahu. Kemudian kita tambah dengan 3 kali oksigen itu min 2. Maka kita dapatkan hasilnya di sini, bilox LiBr harus 0. 0 sama dengan plus 1 ditambah bilox dari Br sama dengan min 6. Maka ini kita jumlahkan, min plus 1 ditambah min 6 sama dengan min 5 ditambah bilox Br. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa bilox dari Br sama dengan min 5 pindah ruas, yaitu sama dengan plus 5. Nah, itu adalah cara penentuan dari bilangan oksidasi pada masing-masing unsur yang kita ketahui. Baik, kita coba lihat berdasarkan definisi yang tadi sudah dibahas bahwa reaksi oksidasi merupakan sebuah reaksi yang jika sebuah zat mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah sebaliknya.
kita coba untuk menentukan apakah sebuah zat tersebut mengalami reduksi atau oksidasi. Kita coba lihat pada latihan soal berikut ini. Misal jika saya punya sebuah reaksi di mana, ya, apakah reaksi ini reaksi redoks atau bukan? Kita sama-sama akan mencoba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Saya punya di sini adalah sebuah reaksi di mana ada NaI, ya, kemudian 2 NaI ditambah dengan H2O2 dan menjadi I2, kemudian ditambah dengan 2 NaOH. Mari kita tentukan apakah ini reaksi redoks atau bukan. Kemudian jika iya merupakan reaksi redoks, kita tentukan yang mana mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Pertama-tama berarti kita harus menentukan terlebih dahulu adalah bilangan oksidasi masing-masing unsur pada reaksi tersebut. Kita lihat di sini ya, kebetulan kita mendapatkan reaksinya semuanya adalah sebuah molekul netral ya, di mana molekul netral ini menunjukkan bahwa bilangan total oksidasi unsur tersebut sama dengan 0. Terkecuali ya untuk I2. Nah, kita lihat di sini. I2 berdasarkan aturan yang pertama tadi adalah sebuah elemen netral, maka bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Dan kita lihat sekarang bagaimana kita coba dari NaI. Kita lihat terlebih dahulu dari NaI. NaI ini merupakan sebuah bilangan oksidasinya sama dengan 0, di mana terdiri dari bilox Na dan bilox dari I. Bilox Na kita tahu karena dia adalah golongan 1A, maka bilangan oksidasinya berdasarkan peraturan tadi harus plus 1. Dengan demikian, supaya nilainya sama dengan 0, maka bilangan oksidasi dari I harus sama dengan min 1. Ya. Nah, kita lihat di sini berarti untuk Na kita dapatkan Na-nya di sini plus 1, I-nya adalah min 1. Ya. Kemudian dari sini kita sudah bisa melihat hubungannya. I dari min 1, ya, I dari min 1 menjadi 0. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Kenapa naik? Dari min 1 berdasarkan bilangan, garis bilangan berarti ada kenaikan. Karena dia ada kenaikan, maka ini kita kategorikan sebagai sebuah reaksi oksidasi. Kita cek untuk yang berikutnya. Bagaimana dengan, kita lihat di sini, kita coba untuk mengukur ya H2O2. Nah, ini kalau Anda lihat di peraturan, H2O2 ini sudah bisa ditentukan bahwa O2-nya merupakan pengecualian ya. Karena H2-nya plus 1, kita lihat ke sini. Ya, ini pengecualian di mana karena H-nya plus 1, H plus 1 ada 2. 2 kali plus 1. 2 kali plus 1 dengan 2 kali bilangan oksidasi oksigen. Berarti karena sama-sama soal nilainya harus 0, maka bilangan oksidasi dari O ini sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini min 1. Oksigennya min 1, H2-nya plus 1. H-nya plus 1, oksigennya plus 1. Kemudian Na. Nah, NaOH. Nah, kita lihat NaOH di sini berarti berdasarkan peraturannya tadi, ini adalah sebuah molekul, maka bilox dari NaOH sama dengan bilox dari Na ditambah bilox dari O ditambah bilox dari H. Na biloxnya adalah plus 1, oksigen karena bukan pengecualian, dia adalah min 2. Kemudian untuk H-nya jelas plus 1. Di sini sudah dapat nilainya 0. Maka Anda bisa mengecek di sini plus 1,
O-nya jadi min 2, H-nya plus 1. Nah, kita lihat satu persatu, apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi atau tidak. Nah, kita lihat Na. Na dari plus 1 ke plus 1 tetap. H dari plus 1 ke plus 1 tetap. Namun terjadi perubahan bilangan oksidasi dari oksigen, yaitu dari min 1 menjadi min 2. Anda berdasarkan garis bilangan, min 1 ke min 2 berarti dia mengalami penurunan. Karena dia mengalami penurunan, maka ini merupakan reaksi reduksi. Oke, nah sekarang perhatikan. Setiap zat yang mengalami oksidasi, maka dia adalah sebuah reduktor. Namun setiap zat yang mengalami reduksi, maka dia adalah oksidator. Tor di sini berarti dia sebuah aktor yang menyebabkan reduksi, ya. Karena dia sebuah aktor yang menyebabkan reduksi, berarti dia mengalami oksidasi. Maka berdasarkan persamaan reaksi tersebut, yang berperan sebagai reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Dengan kata lain, reduktornya adalah NaI. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah oksidator. Berarti yang mengalami reduksinya adalah oksidator ya, adalah H2O2. Oke, bisa dipahami pada contoh soal tersebut. Berikutnya kita lihat mana yang merupakan agen pengoksidasi dan agen pereduksi. Berarti dari nama ini kita lihat yang ditanyakan agen pengoksidasi berarti dia adalah sebuah oksidator. Agen pereduksi berarti kita ditanyakan reduktor. Dari persamaan tersebut, mari kita coba untuk menyelesaikannya, untuk menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Di sini kita memiliki masing-masing di kiri dan di kanan molekul. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari H2C2O4. H2C2O4 merupakan sebuah molekul dengan netral. Berarti total bilangan oksidasi dari H2, dari HC dan O sama dengan 0. Maka kita tulis di sini bilox dari H2C2O4 itu sama dengan 0 atau sama dengan 2 kali bilangan oksidasi dari H, karena H-nya ada 2, ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi dari C, karena C-nya ada 2, dan ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi dari O, karena oksigennya ada 4. Harus sama dengan 0. Ya. Maka kita bisa lihat di sini nilai yang mungkin dan pasti adalah dari H. Ini adalah plus 1. Berarti 2 kita kalikan dengan plus 1. Ditambah dengan 2 kali bilox C. Kita belum tahu C itu berapa. Ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi O adalah 4 kali min 2. Ya. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan di sini 2 kali plus 1 sama dengan 2. 2 ditambah bilox dari C sama dengan min 8. Plus min 8 sama dengan 0. Atau dengan kata lain kita bisa dapatkan bahwa bilox C sama dengan 2 tambah min 8 adalah min 6. Kemudian min 6-nya kita pindah ruas, maka nilainya menjadi plus 6. Oke. Kita sudah dapatkan, kita tulis satu persatu pada bagian supaya terlihat perbedaannya. Di sini plus 1, kemudian C-nya plus 6, O-nya adalah min 2. Nah, bagaimana kemudian kita definisikan untuk yang MnO4-? Berarti kita lihat bahwa bilox untuk MnO4- sama dengan
karena ini merupakan molekul ion, maka harus sama dengan -1 karena muatannya -1. Bilox dari MnO4- adalah jumlah dari bilox Mn ditambah dengan 4 kali bilox dari oksigen harus sama dengan -1. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa bilox dari Mn ditambah 4 kali -2 ya, sama dengan -8, itu sama dengan -1. Berarti bilox Mn ini bisa kita pindah ruas, -8, kita pindah ruas ke sini jadi +8, sehingga hasilnya untuk Mn biloxnya adalah +7. Kita tuliskan di sini, Mn-nya adalah +7, O-nya adalah -2. Untuk H+ berarti dia +1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mn2+ karena dia adalah sebuah ion yang memiliki muatan 2, maka sudah pasti muatan atau bilangan oksidasinya akan sama dengan muatannya. Maka di sini menjadi +2. Selanjutnya bagaimana dengan CO2? Ya, dengan cara yang sama, mari kita buat. Ya, kita buat dengan cara yang sama bahwa bilox dari CO2 itu sama dengan bilox C ditambah 2 kali bilox O. Bilox C ini harus sama dengan 0 ditambah dengan 2 kali -2. Maka bilox C di sini adalah ya, ini -4, di sini 0, maka bilox C itu harus sama dengan +4. Nah, kita tulis di sini supaya bisa memperlihatkan perbedaannya. Di sini +4. Berdasarkan penentuan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang sudah kita lakukan, maka Anda bisa melihat terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Mari kita coba tentukan mana perubahan yang sangat terkentara. Ya. Contohnya kita lihat di sini adalah dari C. Di sini C4, kemudian sebelumnya C adalah +6. Maka kita tunjukkan perubahannya, +6 ditambah menjadi +4, maka dia mengalami penurunan sebanyak 2 angka. Bagaimana kemudian dengan Mn? Mn mohon maaf, di sini 2 bilox C, dia harusnya 2 kali bilox C ya, seharusnya bilox C-nya dibagi 2, jadi +3. Jadi di sini seharusnya +3. Nah, berarti dia mengalami kenaikan ya, mohon maaf, kenaikan. Jadi harusnya dia adalah di sini +1 kenaikannya. Sedangkan untuk Mn dari +7 ke +2, maka dia mengalami penurunan sebanyak 5 poin. Untuk menunjukkan minus itu berarti penurunan, sedangkan positif di sini berarti kenaikan. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa yang mengalami proses oksidasi adalah karbon, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Mn. Maka berdasarkan pertanyaan yang mengalami oksidasi ya, yang mengalami oksidasi adalah sebuah reduktor. Yang mengalami oksidasi adalah sebuah reduktor, maka H2C24 adalah sebuah reduktor. Sedangkan MnO4- merupakan sebuah oksidator karena dia mengalami reduksi. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penentuan agen pengoksidasi dan pereduksi dari sebuah persamaan reaksi. Silakan Anda coba untuk menentukan ya,
Bagaimana oksidasi dan reduksi berdasarkan proses tersebut, jika ada kesulitan, bisa didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.